selaku Kepala Sekolah TK KB TPA Kurota Ayun 1 Aisyah Kota Pekalongan, Ibu guru dari TK Aba Kecamatan Pekalongan Utara, serta rekan sejawat dari TK KB TPA Kurota Ayun 1 Aisyah Kota Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim bersama, berbagi praktik baik dalam acara pengimbasan materi modul 1.4 pendidikan guru pembina. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita niatkan hari ini, yaitu untuk sharing ilmu, ya, akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai nanti selesai. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anadia Rasanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya cintai, saya banggakan semua pendidik PAUD TK Aba, khususnya yang dari luar tamu, yaitu TK Aba Kandang Panjang, TK Aba Keraton, TK Aba Krapyak, dan dari kelompok bermain TPA Kurota Ayun 1 Aisyah Kota Pekalongan, dan terutama untuk guru TK Kurota Ayun 1 Aisyah Kota Pekalongan. Terima kasih atas waktunya Bu Erna. Untuk kali ini kita bisa menyimak kaitannya dengan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif. Teman-teman di sini dihadirkan untuk menyimak materi tersebut dalam kaitannya dengan tugas dari calon guru penggerak angkatan 6, yaitu Bu Erna. Khususnya untuk teman-teman yang dari luar, ini akan bermanfaat sekali karena kita nantinya mau sharing. Istilahnya Bu Erna tidak akan menggurui, tetapi apa-apa yang sudah didapatkan kemarin saat pendidikan, istilahnya seperti itu akan ditularkan. Ini praktek baiknya. Nanti apabila di calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10 yang saat ini mungkin sedang digodok, belum diketok palu siapa saja. Jadi yang saat ini sedang kita akan kita gali, yaitu tentang karakter, terutama khususnya guru dari TK Aba yang akan memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak didik, khususnya karakter. Nah, budaya positif ini sangatlah baik, maka dari itu jangan sia-siakan untuk menyimak kegiatan pengimbasan materi dari Bu Erna sampai tuntas. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Lanjutkan Bu Erna. Silakan untuk sharing teman-teman yang apabila kurang jelas, mungkin minta tolong dijelaskan sama Bu Erna. Bu Erna juga akan selalu siap untuk membantu apabila ada yang perlu diinformasikan lebih lanjut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya saya akan mulai menyampaikan tentang pembahasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Di sini kita sharing aja nih Bu, barangkali nanti saya juga bukannya yang di sini saya yang paling pinter gitu. Ini cuma kesempatan saja. Kesempatan itu dilalah kok saya duluan gitu. Nanti kan kita bisa sharing ya. Pembahasan materi ini modul tentang penerapan budaya positif. Seperti kita ketahui di kelas di sekolah kita itu kan banyak sekali budaya positif ya yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak. Mulai dari mungkin ketika berangkat mereka itu mulai salim, salam sapa, 3S itu kan juga budaya positif. Dan budaya positif ini yang saya praktekkan di aksi nyata ini sudah saya kaitkan dengan pemanfaatan IT secara cerdas. Karena mengingat zaman sekarang itu zaman milenial, zaman IT gitu kan. Jadi budaya positifnya itu kita kaitkan dengan pemanfaatan IT. Nanti setelah slide yang terakhir kita bisa simak sama-sama aksi nyata yang sudah saya terapkan di kelas. Penerapan budaya positif ini pada modul 1.4 itu keterkaitannya banyak sekali dengan materi-materi yang ada di modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Nah ini modul 1.1 itu kesimpulannya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro seperti yang kita ketahui bersama ya, itu adalah bapak pendidikan nasional. Karena jasa-jasanya beliau dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, sehingga beliau menjadi bapak pendidikan nasional, dan sampai sekarang hari kelahirannya dari beliau kita peringati sebagai hari pendidikan. Iya. Dan beliau juga merupakan pendiri dari sekolah taman siswa pada masa zaman kolonial Belanda. Tujuan pendidikan menurut beliau itu adalah menuntun segala kodrat pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini segala kodrat yang ada pada diri anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Teman-teman mungkin yang sudah belajar melalui PMMJ itu kan ada ya kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu terkait dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak itu tinggal. Anak itu tinggal di daerah panjang, alamnya, sifatnya sangat berbeda sekali dengan anak yang dari sana kandang Serang mungkin ya, Pangandaran itu kan beda, alamnya sudah beda. Kemudian kodrat zaman ini terkait dengan isi atau irama yang menyesuaikan dengan keadaan zaman, dan zaman sekarang seperti sudah saya sebutkan tadi, zaman kita zaman milenial, zaman IT. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa guru itu ibarat petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Petani itu tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Nah, seperti juga kita guru ya, petani itu hanya bisa menyebar benih, merawat tanaman padi itu sampai mungkin punya cara, punya inovasi apa agar tanaman padi itu bisa besar, nantinya ya, bisa berkualitas baik seperti itu. Nah, itu juga kita dilibatkan seperti itu guru. Nah, guru itu nantinya yang akan menuntun semua anak-anak untuk mengembangkan minat dan potensi mereka melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, melalui proses pembelajaran seperti itu. Kemudian pendidikan layaknya sebuah taman. Nah, yang merawat, memperindah taman itu tentulah tukang kebun. Sebagaimana kita guru merawat anak didik kita. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Di sini kata menghamba itu seperti identiknya kayak apa ya? Pembantu gitu ya Bu. Nah, padahal itu bukan. Di sini pendidikan yang menghamba pada anak itu artinya pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi kita melayani kebutuhan belajar anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kan kalau saat ini kan mungkin kita yang lebih dominan di kelas ya. Kita sebagai objek pembelajaran pada harusnya yang sebagai subjek pembelajaran itu kan anak. Jadi kita kita
belajar bagaimana cara anak itu bisa aktif di kelas gitu loh. Jadi kita tidak mendominasi seperti itu. Nah, selanjutnya semboyan Ki Hajar Dewantoro yang dulu waktu kita SD mungkin ya, kita sudah hafal sekali itu Tuwuring Handayani. Nah, itu kan ada sambungnya Ingarso Sungtulodo Ing Matio Mangunkarso dan Tuwuring Handayani. Ingarso Sungtulodo, ketika di depan kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita dalam hal apa? Bersikap, berperilaku gitu nggih. Nah, kita jadi contoh, jadi teladan untuk anak-anak kita ketika kita berada di depan mereka. Kemudian ketika di tengah Ing Matio Mangunkarso, di tengah kita bisa membangun semangat mereka. Mungkin ini bisa dipraktekkan dalam pembelajaran ya. Kita jadi fasilitatornya. Kemudian Tuwuring Handayani, ketika di belakang kita bisa memberikan motivasi. Wah, ayo bisa, kamu bisa gitu kan. Wah, ini kita berikan apa ya? Hal-hal yang anak itu bisa termotivasi gitu. Ketika di belakang memberikan motivasi seperti itu. Nah, kemudian dari modul 1.2 di situ ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada anak. Mandiri artinya apa ya? Mandiri itu berarti bisa mendorong dirinya sendiri untuk bergerak melaksanakan aksi pembelajaran. Nah, untuk bergerak ini kira-kira perlu ada ilmunya nggak teman-teman? Nah, perlu ya. Nah, ilmu itu didapat dari mana? Kalau sekarang kan sudah zamannya IT, banyak sekali workshop ya. Workshop itu kan bisa kita ikuti selama itu baik untuk kita, baik untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Itu kita mandiri. Jadi jangan menunggu kita diutus disuruh kemudian misalnya sebagai kepala sekolah si A berangkat pelatihan ini pelatihan itu gitu kan. Kalau seperti itu kan, kalau kita di kota ini kan buburnya banyak gitu. Nunggu gilirannya berangkat aja kan kadang tidak diutus-utus loh, aku kok nggak tahu sih gitu kan. Nah, itu mungkin bisa cari ilmu sendiri lewat mungkin dari buku-buku, bisa dari workshop itu juga bisa seperti itu. Kemudian reflektif di sini itu berarti kita merefleksi diri sendiri, kita mengevaluasi diri sendiri. Kita bisa memilah mana pengalaman yang baik dan tidak selama kita melakukan pembelajaran. Dan dari refleksi itu kita bisa pakai untuk perbaikan pembelajaran ataupun perubahan. Misalkan dalam hal mungkin saat ini kita masih belajar yang TKP penjumlahan sederhana ya Bu Ani. Nah, itu kok anak-anak kok susah diajari penjumlahan gitu loh. Kenapa ya? Nah, kita refleksi nih, mungkin medianya kurang menarik buat anak. Mungkin ada anak yang baru ke tahap benda-benda konkret, sudah kita paksa untuk berhitung kan pakai lambang bilangan, mungkin itu juga belum bisa. Jadinya perlu media yang menarik bagi mereka supaya mereka bisa mengerjakan penjumlahan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini kita membangun hubungan yang positif dengan semua warga sekolah. Warga sekolah berarti di situ ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada murid dan juga tenaga kependidikan ya, dan juga lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini kolaborasi, ini berarti hubungan positif itu mungkin dengan kalau di luar lingkungan sekolah berarti mungkin MOU dengan pihak-pihak yang nantinya akan kita jadikan tempat untuk pembelajaran seperti itu. Selanjutnya yaitu inovatif. Nah, inovatif ini terkait dengan mengembangkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk pembelajaran, mengikuti workshop seperti tadi mandiri itu. Nah, inovatif ini juga kita harus berkreasi, mungkin membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, mungkin juga mencari tahu dari teman-teman yang sudah berangkat workshop misalkan apa yang didapat dari pelatihan tersebut, misalkan pembuatan APE, nanti kita praktekkan bersama-sama, kita berinovasi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berpihak pada anak. Berpihak pada anak ini seperti tadi saya katakan, itu memberikan pelayanan sesuai minat dan bakat mereka. Jadi berpihak pada anak, dan ini pun menurut saya sangat susah ya,
karena Bu Guru TK itu kan biasanya pengen anaknya itu aktif di kelas, cuma kan kadang terkesannya kalau mereka aktif itu semrawut gitu ya. Anak yang aktif kan semrawut gurunya, akhirnya kan nggak aktif toh kalau anaknya aktif. Nah di situ berarti bagaimana ya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak supaya mereka antusias dalam belajar. Nah itu kan juga perlu keterampilan dari diri kita, apalagi mindset kita kan mindset guru lama aja. Guru lama itu guru yang anak harus nurut dengan kita. Guru itu kan mentransfer ilmu. Nah, anak yang nurut gitu. Padahal sekarang itu kan tidak, anak juga harus kita beri kesempatan untuk mencari sumber belajarnya sendiri seperti itu. Itu tadi nilai guru penggerak. Dan sekarang peran guru penggerak ada 5 juga, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Nah itu pasti ya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah ini menjadi pelatih bagi guru lain. Kita sama-sama belajar nantinya. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Ini sudah sering kita laksanakan. Kepemimpinan murid itu kalau anak TK berarti menjadi pemimpin waktu berbaris bisa. Kemudian untuk saat upacara bendera itu kan. Nah itu kan salah satu penerapan dari mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian kita menginjak yang modul 1.3. Di situ tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mengelola perubahan positif yang ada di sekolah tersebut dan harus berfokus pada murid agar dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Hal ini berkaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah dan diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif dengan penerapannya yang tersusun dalam tahapan bagja. Ini inquiry apresiatif itu salah satu bentuk manajemen perubahan untuk visi sebagai guru penggerak. Dan nanti tahapannya melalui tahapan bagja. Apa itu bagja? Itu kan akronim B itu apa? A apa, B apa, J apa, dan A apa. Nanti akan saya jelaskan. Nah ini inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kenapa kolaboratif? Karena sebuah IA atau inquiry apresiatif itu kita jalankan dengan semua warga sekolah. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Nah, ini harus melibatkan semua warga sekolah, terutama itu kepala sekolah. Kemudian berbasis kekuatan. Kenapa berbasis kekuatan? Karena itu kita ambil dari kekuatan yang ada pada lembaga tersebut. Jadi hal-hal positif apa yang ada dalam lembaga tersebut kita gali, kita pertahankan dan kita kembangkan seperti itu. Kemudian IA itu menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif. Nah seperti itu dan sudah saya bilang tadi, itu berbasis dari hal-hal positif yang ada di lembaga tersebut. Dan kemudian IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dimulai dari hal-hal positif, kita gali, kita pertahankan dan kita munculkan strateginya. Nah ini IA tadi kita jalankan melalui tahapan yang disebut bagja. Bagja itu B-nya itu mungkin Bu Iva sama Bu Mala sudah nggak asing ini dengan bagja. Ini B itu buat pertanyaan atau define. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan utama yang menentukan arah penyelidikan, mendefinisikan tujuan. Nah, jadi tujuan kita untuk bisa mencapai visi itu apa? Kemarin saya di guru penggerak itu membuat visi seperti ini. Terwujudnya murid yang murid yang religius, berkarakter dan berkualitas sesuai profil pelajar Pancasila gitu. Kan karena religius itu kan mengarah ke profil pelajar Pancasila ini yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu. Kemudian berkarakternya saya ambil yang
kreatif, gotong royong. Terus yang berkualitas itu yang mandiri, terus bernalar kritis dan berkebinekaan global. Jadi semuanya itu masuk dalam prakarsa perubahan saya itu jembatan yang untuk mencapai visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Dari buat pertanyaan, kemudian itu B, kemudian A. A itu ambil pelajaran atau discover. Jadi pertanyaan yang mengenali kekuatan dan mengidentifikasikan apa yang telah ada, menemukan inti positif. Inti positif dari lembaga kita itu apa? Nah, nanti kita buat diambil pelajaran itu, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana. Kemudian G itu gali mimpi atau dream. Nah, itu kita bayangkan seandainya menyusun deskripsi kolektif di mana inisiatif itu terwujud. Nah, itu bagaimana mimpi kita saat murid itu semuanya mencapai visi tersebut, itu apa yang kita gali dari mimpi tersebut gitu. Kita tuangkan di situ. Kemudian yang selanjutnya J itu jabarkan rencana atau desain. Nah, di situ kita mengidentifikasikan tindakan konkret yang akan kita lakukan. Dari tadi B, A, G itu didesainkan, kita jabarkan yang akan kita lakukan itu apa saja. Kemudian yang terakhir itu atur eksekusi atau deliver. Nah, nanti kita sudah melibatkan warga sekolah. Jadi siapa nanti yang akan memantau, siapa yang akan menjadi yang berperan, yang akan mengarahkan seperti itu. Dan terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, dari rangkaian tadi kita mengarahnya ke budaya positif. Tadi yang filosofi KHD, kemudian nilai guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, itu selanjutnya mengarah ke budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini istilahnya itu student well-being, jadi anak merasa aman, nyaman. Dan cara untuk mewujudkan budaya positif atau disiplin positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama dengan murid. Nah, ini kan kesepakatan kelas itu biasanya yang sudah terjadi itu kan tata tertib kelas ya. Itu kan kita yang membuat. Jadi kan murid tidak tahu ya kalau ada tata tertib kelas. Nah, ini kalau di budaya positif ini sebenarnya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid seperti itu. Jadi murid itu nantinya terlibat bersama, tahu keyakinan kelas kita seperti ini. Misalkan tidak boleh memukul teman, itu nanti kita sharing sama murid-murid seperti itu Bu. Itu idealnya dari modul ini. Kemudian memahami posisi kontrol, yakni berupaya memposisikan diri sebagai manajer. Kita jadi guru itu harus sebagai manajer dalam posisi kontrol kita dan mengatasi perilaku bermasalah murid dengan tahapan segitiga restitusi. Ada kesepakatan kelas, ada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini modul 1.4 itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian tahapan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak? Kan kalau kita kalau nggak disiplin, kayaknya disiplin itu kita nggak nyaman gitu loh dengan aturan itu. Karena apa? Karena yang membuat aturan itu bukan kita. Kalau kita sering dengan anak-anak kan tentu saja anak-anak terlibat, akhirnya menumbuhkan disiplin positif dari mereka sendiri, muncul motivasi intrinsik gitu kan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti saya katakan tadi. Nah, di sini kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi.
motivasi manusia, motivasi perilaku manusia itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seperti ini contohnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan. Kita sebagai guru, wah aku berangkatnya gasik aja lah, nggak sampai, misalkan nggak sampai apa ya jam masuk, karena aku nggak mau dihukum, kemudian aku nggak mau dapat SP, nah gitu kan. Nah, ini nanti kalau aku berangkat yang telat kan dapat SP, misalkan seperti itu. Berarti kan kita melakukan motivasi itu karena kita tidak nyaman deh, kita takut kalau dihukum. Nah, menurut teori ini itu motivasi yang paling terendah teman-teman, motivasi perilaku yang paling rendah dari kita sebagai manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah kalau ini setingkat di atasnya dari yang tadi. Wah jadi aku berangkat gasik ben aku dapat hadiah. Dulu di lembaga kita ada ya Bu ya, yang nggak pernah absen 1 bulan full itu dapat hadiah dari pengurus yang malah ya kayaknya. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Oh diadakan lagi. Nah itu karena motivasi kita mungkin ingin mendapatkan penghargaan, imbalan dari orang lain seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini yang paling ideal. Jadi motivasi itu karena kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, aku sebagai guru, aku harus jadi teladan buat anak didik. Aku harus menjadi contoh yang baik ya, otomatis kan nggak terlambat berangkatnya. Nanti kalau pun terlambat anak TK itu kan mesti berangkatnya telat, Bu Erna misalkan gitu kan. Bu Erna kok berangkat telat sih, kalah sama aku gitu kan. Oh itu kita karena kita sebagai guru kita harus berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan kedisiplinan kita gitu. Ini contoh loh ya Bu Ila ya. Ini contoh yang sangat gampang Bu Ila, maaf. Saya pun telat kok Bu Ila. Ya soalnya dari tadi bunyi terus Bu Ila pikirannya aku nganu Bu Ila pada alur-alur. Terus yang lain itu ada materi hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Ini hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba dan bersifat satu arah. Satu arah itu artinya dari guru ke murid. Seperti itu misalkan anak SMA terlambat datang, nah, guru BK-nya itu, kenapa kamu terlambat datang nih misalkan? Karena ini alasannya. Sudah sana kamu keliling lapangan misalkan, atau push up berapa kali. Dulu kan seperti itu ya, waktu kita sekolah. Nah itu kan hukuman itu kan tidak terencana, tiba-tiba dari guru ke murid. Nah itu biasanya identik ke fisik, menyakiti fisik kan. Dan itu kalau nggak fisik pun mungkin kata-kata yang menyakitkan seperti itu hukuman. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati. Artinya misalkan ada anak terlambat masuk kelas dan di situ gurunya sudah datang. Nanti kan konsekuensinya apa? Kamu terlambat. Oh berarti saya harus tinggal di luar kelas atau di perpus selama pelajaran itu mulai kan. Nanti kita bisa masuk kelas lagi kalau pelajaran itu sudah selesai. Seperti itu ya. Itu dulu saya alami sendiri waktu saya SMA dulu. Jadi sudah ada kesepakatan. Nggak ada konsekuensi kalau guru matematika kan itu di jam pertama itu sudah ada di kelas, berarti murid yang datangnya setelah guru itu harus belajar di perpustakaan sendiri seperti itu. Dan waktu itu saya itu memang terlambat karena cari angkot susah sekali. Jadi mau naik angkotnya sudah penuh sampai berdasar-berdasarkan di pintu pada gandul itu kok. Mau saya cewek gitu kan, mau ikut gandul, akhirnya saya terus biar yang itu lewat angkotnya lewat terus sampai yang terakhir angkot yang masih kosong. Akhirnya kan saya naik dan sampai sekolah ternyata sudah bu guru tersebut sudah masuk. Setelah saya mendapatkan surat dari BK, saya masuk, bu guru itu tanya konsekuensinya apa kalau pada jam belajar saya terlambat seperti itu. Sebentar kita dengarkan dulu. Lanjutkan ya teman-teman. Tadi yang konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati, dan yang terakhir itu restitusi. Dan ini yang paling ideal karena restitusi itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, jadi sebaiknya
kita dalam menghadapi atau melakukan perilaku anak yang indisipliner atau kurang disiplin itu dengan restitusi, bukan dengan hukuman ataupun dengan konsekuensi. Dan nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapan restitusinya itu seperti apa gitu. Selanjutnya yaitu penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif, karena mungkin ketergantungan, jadi tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Artinya yang tidak dikasih penghargaan tentu saja ada rasa iri seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini seharusnya yang kita lakukan. Jadi tanpa penghargaan, tapi itu muncul dari motivasi dari kita sendiri. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tadi kan sudah saya katakan kalau yang sekarang itu tata tertib kelas itu seharusnya keyakinan kelas itu hanya beda istilah, tapi juga prosesnya juga beda. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kan kita kalau kita pakai masker biar apa? Biar kita selamat kan? Kalau itu kan sudah nilai-nilai keyakinan kita. Nah, anak-anak pun seperti itu, kalau melakukan perilaku yang kurang disiplin, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Apa yang kita sepakati dari keyakinan kelas kita seperti itu. Nah, jadi kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 teman-teman. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi perilaku manusia tidak disiplin itu karena kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi secara seimbang. Jadi ada hal yang kurang dalam kebutuhan dasar manusia tersebut sehingga kita melakukan perilaku yang kurang positif seperti itu. Dan di sini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita, dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, berisi orang atau hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Di sini kita kaitkan dengan murid. Nah, biar kita sebagai guru berada dalam dunia berkualitasnya murid. Nah, berarti kita harus apa seperti itu kan? Dan ini 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan. Posisi kontrol guru itu ada 5 sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Dan keempat sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer. Dan ini kita idealnya kita sebagai guru itu kita harus jadi seorang manajer. Kalau penghukum itu biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mungkin matanya melotot. Nah, itu yang bisa ya. Nah, itu posisi penghukum. Itu kalau kita terapkan sama anak TK, wah sangat ketakutan. Apalagi yang KB, TPA ya, wah takut itu. Ya, belum sekolah, kesian aja nanti bilang takut. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau ini nadanya nggak kayak penghukum. Nada suaranya itu memelas, halus, sedih. Nah, anak melakukan kesalahan kitanya sedih gitu loh. Misalkan, Adi bagaimana ini kamu ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Nah, itu halus. Tapi itu kan si pembuatnya, si pelakunya itu merasa bersalah gitu. Aduh kasihan ternyata guruku kok kayak gitu kan? Nah, itu juga kurang ideal. Tapi itu kadang yang kita praktekkan di kelas mesti kayak gitu nih. Kalau ada anak-anak yang gitu, kenapa sih kok kamu seperti itu gitu kan? Ini kan kita belum dapat ilmunya ya, nanti kalau kita dapat ilmunya kita berusaha kalau langsung berubah itu kayaknya tidak mungkin deh. Wah, kata mindset kita kan juga mindset guru lama, mesti kan anak berbuat kesalahan harus anak sendiri langsung minta maaf gitu kan. Padahal itu sebenarnya ada tahapannya.
Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah ini kalau sebagai teman itu kita lebih halus lagi, kita nggak marah gitu loh, malah kita ya sudah nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Nah itu efeknya kalau buat anak yang nggak jerak-jerak, wah itu ketergantungan anak, wah guru api anak gitu kan, dimaafkan, besok lagi berbuat salah lagi, ya dimaafkan lagi. Paling kan anak kan seperti itu karena kita fleksibel gitu. Kemudian kalau pemantau itu kita sebagai kayak teman kita nggak marah, cuma kita memantau tingkah laku murid. Nah, jangan sampai anak itu melakukan kesalahan lagi. Kalau melakukan kesalahan, itu aja kita tegur gitu. Yang terakhir ini yang paling ideal teman-teman, ini adalah manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, ini nanti bisa teman-teman bisa lihat dari aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas. Itu kemarin saya ini melakukan posisi kontrol sebagai manajer itu susah sekali. Jadi cari anak, wah biasanya kan guru senang kalau anaknya nyaman ya. Ini malah saya mencari kesalahannya anak ini. Karena buat tugas aksi nyata itu harus seperti apa. Tapi ini tiba-tiba dan tidak saya rencanakan. Nah ini ada saksinya kan bu guru pendamping yang di kelas itu. Jadi ada satu anak itu tiba-tiba kan maamnya snacknya pas pizza. Itu kan ada pedes nih, tiba-tiba lari, langsung ambil minum sambil berdiri, seperti itu kan, berdiri, pakai tangan kiri lagi. Wah itu pas saya bawa HP, langsung tak video gitu. Tak pikir wah ini bisa buat aksi nyata, benar ternyata. Terus yang kedua, saat anak itu di posisi lingkaran, kita lagi duduk berdoa, kita hafalan surat-surat hadis-hadis itu, anaknya enak sekali duduknya, kakinya diangkat, terus enggak ikut sambil lihat temannya sana sini seperti itu saya videokan dan saya jadikan aksi nyata. Nah itu kan saya terus memanggil kedua anak itu untuk melakukan segitiga restitusi, jadi posisi kontrol sebagai manajer. Tapi karena anak TK, ya kita tanyakan keyakinan kelas juga, ya kayak gitulah nanti bisa dilihat sendiri. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan ini juga kesepakatan kelas Bu. Jadi saya sama anak-anak kelas B2 itu sosialisasi tentang keyakinan kelas. Si A bilang apa, ya yang kita sepakati apa misalnya, yang satu bilang tangannya tidak boleh buat mukul Bu Erna, oke tak tulis. Yang satu buang sampahnya di tempat sampah, ditulis semua sampai anak menjawab semua. Gitu. Tak tulis kan karena bahasa anak juga bahasa sederhana ya. Akhirnya kan kita perbaiki bahasanya, terus kita print, saya print, terus nanti digunting-gunting itu pengguntingannya melibatkan semua anak dan ini belum saya tempel karena banyaknya tugas ya, jadi belum sempat saya tempel. Tapi mereka tiap hari saya sosialisasikan lagi, ayo keyakinan kelas apa yang kemarin kita sepakati, seperti itu satu-satu. Kalau anak SMA itu mereka menuliskan di pohon harapan. Kalau anak SMA karena sudah bisa menulis nih, nah terus ditandatangani semua tanda tangan di situ. Nah itu praktek mereka yang guru-guru SMA. Terus terang kalau kita di TK itu prakteknya susah karena yang kita hadapi anak-anak yang masih harus dengan bimbingan kita ya. Itu posisi kontrol tadi sebagai manajer. Nah ini restitusi tadi dari tahapan kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer itu apa yang kita lakukan. Nah kita yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Ketika ada anak yang salah itu kita pahami setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita bilang dulu, kita arahkan dulu, memang nggak apa-apa melakukan seperti itu karena kamu punya alasan kan, alasannya apa kita dengarkan. Terus kemudian yang setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah itu kalau kita sudah sosialisasi tentang keyakinan kelas kan kita bisa nih nilai apa yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kita sepakati gitu. Tapi kan kalau kita belum sosialisasi kesepakatan, tiba-tiba ada anak yang indisipliner, kita kesannya apa yang kita sepakati, yang mana nggak mudeng gitu kan. Terus yang menanyakan keyakinan juga, di situ ada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nanti dari situ nanti anak itu kita arahkan untuk bisa ini memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sehingga mereka nantinya akan memperbaiki kesalahan mereka. Seperti itu teorinya teman-teman.
bagaimana caranya biar apa iya sih Pak anggo restitusi bocah manut gitu kan, itu kan prakteknya nih. Nah, itu tentu aja ada catatan sendiri, apalagi anak SMA yang mungkin berkali-kali dihukum kok nggak jerak-jerak, kita lakukan restitusi, kira-kira anak itu berubah nggak? Tergantung ya. Wah, itu kan berarti harus ada cara sendiri gitu teman-teman. Nah, kiranya itu dari pengimbasan modul tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang kita mau lihat video aksi nyata yang penerapan budaya positif. Ini rancangannya itu budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas itu dengan judul menumbuhkan budaya positif anak usia dini dalam keterampilan membaca permulaan dengan pemanfaatan IT secara cerdas. Nah, kemarin di kesepakatan kelas kita, di kegiatan kelas kita itu ada yang bilang kalau sebelum kegiatan mau baca cerita dulu, dibacakan cerita. Akhirnya kan saya laksanakan, hari ini saya yang cerita, besok lagi anak yang bawa buku cerita dari rumah, kemudian besoknya lagi untuk variasi mereka yang cerita sendiri. Jadi karena sudah ada kesepakatan kelas itu, akhirnya saya di sini angkat keterampilan membaca permulaan dengan pemanfaatan IT secara cerdas. Dan itu pun ini belum sampai ke kalimat ya, itu baru kosakata sederhana. Misalkan kan dari baca ada gitu, baru bebo, cicu gitu, sampai mereka bisa membaca misalnya buku, dadu, seperti itu baru kosakata awal. Terus tindakan ini masa yang saya lakukan itu, pertama saya sosialisasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Otomatis kan kalau kita mau melakukan sendiri kan susah ya, harus menyiapkan laptop, proyektor dan sebagainya. Itu kan kita harus ada kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian setelah itu kita memfasilitasi anak dengan laptop, proyektor dan kelengkapannya. Selanjutnya kita jalankan aktivitas aksi nyata kita. Ini masanya seperti itu tadi sudah dijelaskan. Sosialisasi, kolaborasi, memfasilitasi murid, kemudian mendokumentasikan video. Padang panjang. Namanya kan? Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Dian selaku kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Kali ini saya akan sedikit sosialisasi tentang aksi nyata yang akan segera saya lakukan di kelas, itu untuk anak-anak di kelas TK juga. Jadi rencana aksi nyata yang sudah saya lakukan itu tentang menumbuhkan budaya positif. Penerapan dari modul 1-4, tema yang saya pilih yaitu menumbuhkan budaya positif melalui kegiatan membaca permulaan untuk anak usia TKB dengan pemanfaatan IT secara cerdas. Jadi ketika di waktu TKA mereka sudah belajar membaca dengan menggunakan media kata-kata sampai itu, juga dengan papan magnet. Dan di TKB ini akan saya kenalkan dengan pemanfaatan IT. Jadi mereka tertarik karena
sudah kelompok kecil. Dari tadi saya sudah mengenalkan tentang bagian-bagian laptop, terus kita split anak dari 3-3, satu kelompok 3-3. Kita ajari untuk mengoperasikan laptop dari membuka, mencari sumber belajar, kemudian menutupnya kembali. Wah, itu ramai sekali pada layar laptop. Akhirnya kan makanya kita bentuk 3-3 seperti itu teman-teman. Pembelajaran dengan laptop dan proyektor. Kalau tadi hanya pakai laptop 3-3, kemudian bersama klasikal di kelas, dan yang terakhir sudah pakai proyektor, jadi mereka bisa lihat lebih jelas. Ribet sebenarnya, cuma bagaimana kita harus coba seperti itu. Jadi anak kenal dengan IT, minimal mereka tahu bagian-bagiannya, kemudian mereka bisa mengoperasikan secara sederhana. Sekolahnya laptopnya banyak ya. Harus ya. Itu tadi yang Satu kelas satu. nyata yang sudah saya lakukan di modul 134. Kemudian yang kelas pakai kita lanjutkan dengan tanya jawab aja, nomor apa melihat yang segitiga resolusi itu dulu Bu. Yang kenyataan kelas kemarin tidak sempat saya video, di video nggak ya Bu Ani? Itu Bu Ani itu buka kameranya, jadi saya minta bantuan Bu Ani untuk semua video. Kesepakatan kelas kemarin sudah ada ya, cuma belum saya tampilkan di sini. Ini tak liatin yang itu guys, yang apa? Posisi kontrol nih. Masih kuliah, sudah S1. Nanti kita bisa berbagi bicara, kalau mau saya ada kopi sama bisa kopi. Nanti kan bisa tahu, semoga nanti untuk angkatan berikutnya kan panjenengan semua kon ya. Nanti kita bisa sharing. Berapa kelas ini? Kalau ada yang mau di-sharingkan, ada umpan balik atau ada tanggapan apa dari anak-anak semua, saya persilakan. Saya pinter laptop, ya aku bisa tapi kan nggak pinter. Maksudnya belajar dengan bagus kan enak.
enggak kelihatan Bu. Oh, bener-bener. Ini pakai lampu wong. Dia bilang kanan tadi dia lupa, aku lupa gitu kan. Terus dia meleset tadi aku pakai tangan kanan kok Bu Erna gitu kan. Padahal saya lihat pakai tangan kiri gitu. Soalnya saya tangan kananku ini loh yang buat makan. Seperti itu. Tapi akhirnya dia tahu oh ya aku harus pakai tangan kanan sambil duduk kayak gitu namanya. Dia bilang seperti itu. Tapi sambil kayak gitu kan senyum-senyum itu kan karakter dia seperti itu. Sama anak TK itu nggak begitu lama. Kalau anak SMA, SMP kan sudah bisa berpikir ya, mereka itu kan bisa menjawab alasan-alasannya gitu kan secara cepat gitu. Kalau anak TK tidak lama banget gitu, seperti itu. Itu pun kadang yang apa yang tahu di video itu nggak mau. Itu kan kemarin juga ada Abi ya Bu Ani ya. Abi itu apa ya kemarin pelanggarannya apa ya? Itu ketika saya tanyakan seperti itu dia malah nangis. Loh, Bu Erna kan nggak marahin Mbak Abi, Bu Erna itu mau tanya Mbak Abi doang. Itu kan karena Abi kan lebih nalar ya. Jadi dia seperti itu takut gitu loh Bu. Nah, ini yang kasus kedua itu Fatih itu yang tadi videonya sangat santai, tidak ikut baca doa, baca surat. Nek kelasku ada satu anak itu dosennya juga ramai, tapi orangnya nggak pernah duduk, masih tiduran. Ya, itulah dia kerja sebenarnya duduk, tapi kan gitu. Karena sebenarnya dia mahal. Nah, ini waktu tahapan segitiga restitusinya itu kalau Fatih lebih nggak kayak Dilan kan dia lebih fair gitu. Kalau ini agak malu-malu. Cukup ya Bu ya, sudah ada gambaran ya teman-teman. Mungkin dari Bu Sarah, Bu Tri, dan teman-teman yang lain, Bu Iva, monggo Bu Tija, Bu Vera, atau mungkin dari teman-teman rekan sejawat Kota Alit sendiri, ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak apa-apa, enggak situ. Oke, pakai mic boleh. Siarannya maksudnya sih. Terima kasih Bu Erna. Panet Deni kan? Iki ora tak fullke, nek tak fullke masih kaya glonggong. Terima kasih Bu Erna sudah memberikan ulasan yang mantap sekali. Mengingatkan beberapa bulan ya, saya sudah pernah menginjak materi seperti ini sehingga saya tergugah kembali. Memang tidak mudah Bu Erna ya menjadi guru itu ya. Hari sopo
guru TK keplok-keplok tok menyek. Di saiki kok apa Bu? Banyak laptop, belajar, apa tidak hanya IT tok, tapi kan emosionalnya yang ke situ yang digali. Nah, intinya saya tadi sedikit senang sekali mendapat gambaran ulasan seperti itu. Yang perlu disiapkan saja mungkin dari saya pribadi ya, bagaimana cara ini loh, suasana kelas, kemudian untuk pembelajaran baik ada yang monitoring, kemudian ada evaluasi penyiapannya itu. Nah itu memang yang mungkin ya kalau panjenengan semua yang istilahnya lego dari semenjak setelah anak-anak selesai ditata itu insya Allah bisa, tapi nek kitanya sampai anak mau gambar ini nggak bisa. Nah itu bagaimana menciptakan suasana pembelajarannya, nah itu berkarakter tadi. Itu saja Bu Erna, terima kasih. Sama-sama Mbak. Saya langsung tanggapi dulu deh. Benar kata Mbak tadi, jadi guru sekarang itu nggak mudah. Benar. Dari guru TK aja kita udah banyak tuntutan ya Bu. Wah padahal seperti ini. Terus terang pendidikan guru penggerak ini kan dari awal kita daftar ya. Saya kan sebenarnya nggak pengen lolos gitu memang. Karena ternyata tugasnya begini banyak Bu Eva ya, terus terang. Jadi memang menyita energi, pikiran dan sebagainya. Saya sudah sakit, sudah pusing, sampai pusing habis rumah karya itu. Tapi kan bagaimana ya, harus lanjut katanya demi perubahan ekosistem pendidikan. Kalau kita nggak bergerak, katanya kita tertinggal ya, seperti itu. Hanya mau nggak mau. Saya katakan pada teman-teman juga, para guru sekarang itu harus dinamis. Jadi kita harus berpikir buat perbaikan, buat perubahan gitu. Jadi otak kita itu nggak kita biarkan untuk santai gitu kan. Makanya kalau saya bilang kalau orang kuat jadi guru sudah dolan wae. Itu benar sih, kalau guru itu untuk dinamis, apalagi dengan pendidikan guru penggerak yang selama 9 bulan itu kan kita harus berpikir terus. Nah seperti itu. Terus tadi mau tanya bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran di kelas agar aman nyaman, setuju lebih gitu malah nih. Itu kalau saya gini malah. Jadi kita mulai dari diri kita yang kita bisa. Hal sekecil apa yang kita bisa. Jadi kan nilai guru penggerak tadi dari 5: mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada anak. Nah dari 5 itu yang mana sih yang paling unggul dalam diri kita? Kan mesti ada salah satu nih. Nah, salah satu atau salah 2, syukur semuanya benar gitu kan. Nah itu kita lakukan. Misalkan kita mampu yang berpihak pada anak. Berpihak pada anak berarti dapat memberikan kebutuhan belajar pada anak sesuai minat dan bakatnya. Ya berarti kita kembangkan saja. Kita ciptakan materi-materi di kelas itu melalui permainan, gitu kan? Nah itu kan sudah biasa mungkin ya. Jadi anak harus dituntut untuk kalau PKB calistung terus, gitu kan? Itu kan sangat tidak berpihak pada anak menurut saya. Nah itu salah satunya. Itu mungkin kalau misalkan yang unggul dalam diri kita itu mandiri. Wah kita bisa nih inovatif gitu. Wah kita bisa ciptakan media-media yang menarik untuk pembelajaran anak itu. Jadi dimulai dari hal kecil yang kita bisa lakukan, seperti itu saja. Kalau saya nggak muluk-muluk malah, karena kan kita juga di sini kan belajarnya panjang ya, sampai jam 2. Kadang kita sudah jam 12 saja kita sudah capek, ngurus anak banyak sekali. Harus ada makan siang, ada sholat dan sebagainya ya. Nah itu kan kadang kita mau berpikir besok pelajarannya apa, kan kita harus rancang dulu. Nah, itu kita juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi pembelajaran di kelas itu nggak usah muluk-muluk. Targetnya itu yang penting anak bisa melewati target minimal mereka. Gitu. Yang penting mereka itu bahagia. Gitu. Dan untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat kan harus menciptakan seperti itu. Itu awalnya. Mungkin seperti itu. Ada mungkin dari teman-teman mau berbagi, Bu Iva, sharing. Nah ini kan yang lebih dulu punya pengalaman ya. Kalau dulu kan saya dan Jumala diberi
singkat padat hanya 3 bulan. Kalau Bu Yana 9 apa 6? 9 bulan, yang 2 bulan itu untuk mungkin untuk pembuatan portofolio digital. Jadi nanti kita juga punya portofolio digital itu. Dan itu hampir juga saya masih belajar, susah banget kayaknya. Tapi kalau Bu Yana mampu insya Allah. Bu Yana memang pas kalau lolos itu Bu Yana jangan pas. Karena pinter, masih muda, itu pas. Kalau masih muda, enggak. Ini yang lebih muda ini. Saya sudah langsung. Memang dari guru itu kayak gitu. Pikir benar-benar besok mau ngajar apa, besok apa. Dan yang penting buat saya itu harus jadi guru itu harus ngerti sosial emosional anak, mengerti ada anak beda. Nah yang saya akan tanyakan Bu Yana itu kayak gini. Anak kan kita sama-sama tahu Bu Yana ngajar nih. Kalau anak yang masih susah, terus kan di pembelajaran sekarang model merdeka kayak gitu. Kalau anaknya sebenarnya bermain terus, belum mau ini itu maunya itu terus cara kalau Bu Yana mengambil penilaiannya bagaimana? Itu saya tanyakan. Kalau dipaksa nggak boleh ya. Dari situ kita nurutin, kita rayu, kita kayak gini. Tapi anaknya mintanya sebenarnya itu terus maunya luar kayak gitu. Nah kalau dalam orang lari ubus mainan kayak gitu. Cara penilaiannya bagaimana? Keruan Bu Iva. Jadi benar kata Bu Iva, kita sebagai guru harus bisa tahu sosial emosional anak seperti apa. Dan ini saya dapatkan di modul berikutnya Bu Iva, itu modul 2.1. Jadi tugas ini kan saya 1.4 selesai gitu ya, modul 1 paket 1. Itu nanti dipakai modul 2. Itu di situ ada pembelajaran berdiferensiasi judulnya. Dan itu kita harus lakukan lakukan pemetaan. Jadi ketika awal anak masuk pendaftaran itu kita petakan dulu gaya belajarnya seperti apa, gitu kan? Itu ada kebutuhan belajar itu ada 3. Jadi kita tahu kesiapan belajar anak, kemudian minat, dan yang terakhir gaya belajar. Itu kan ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Jadi dari situ kita sudah petakan dulu dari anak awal masuk. Dan kemudian kita juga ada wawancara dengan wali murid, ada observasi dengan pengamatan gitu lah. Itu nanti kita tahu si anak ini arahnya kemana sih, kebutuhannya apa sih, seperti itu Bu. Kemudian dari situ kita harus rancang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 itu di modul 2.1 itu baru aja saya pelajari. Itu ada diferensiasi konten, terus kemudian produk, dan yang terakhir konten, proses, dan produk. Jadi kita petakan dengan 3 diferensiasi itu. Jadi nanti kita tahu anak yang gaya belajarnya visual, otomatis nggak bisa kita paksakan ke kinestetik yang dengan gerak gitu kan. Nah itu Bu Iva. Mungkin kan awalnya bocah kok seneng gambar, terus kapan nulisnya gitu kan. Apalagi yang TKP, kapan mau bisa kok gambar, bagaimana dia bisa tahu literasi gitu. Nah dari gambar itu kita bisa selipkan literasi sederhana, misalkan dia cerita ini gambar apa, gitu kita tulis seperti itu. Itu langkah yang konkret dan sering kita lakukan ya. Iya, disisipkan. Mungkin ada yang mau nambahin mungkin dari teman-teman. Yang saya tahu mesti kan sudah belajar PMM juga ya, karena di sini sharing tuh saya terus terang juga masih belajar Bu, yakin saya tuh kurangnya banyak sekali. Dan di kelompok saya, Bu Zara tuh minta sharingnya Bro. Kalau di kelasku itu malah anaknya yang pendiam, emang kata orang tua itu baru bisa ngomong. Terus kalau suruh mewarnai, ya saya itu dipegang Bu, tapi nggak jawab. Cuma ada titik-titik aja gitu. Cara menilainya gimana Bu? ada yang mau menjawab? Monggo Bu Rizky, Bu Ira, Bu Ista, monggo mau sharing. Itu kalau Bu Zara ada anak yang suka pendiam ya, pendiam kalau terus mewarnai pun kayaknya dipegang saja nggak buat mewarnai gitu. Mungkin ada sisi positif dari anak tersebut tuh, apa yang Bu Zara lihat selama ini dari sisi positif anak itu? Dalam manutan, berarti itu kan sisi positifnya. Di kelas saya juga ada, itu anak sama sekali nek moco sungkan, nulis pun sungkan, tapi itu justru anak itu pekan sama temannya itu dia apa ya,
kemampuan untuk bersosial ini memahami perasaan orang lain itu sangat tinggi empati. Nah, itu kan sisi positifnya di situ. Mungkin kita bisa gali, kita lebih gali lagi apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga kok mau mewarnai aja nggak mau seperti itu kan, mungkin bisa tanyakan sama orang tua seperti itu. Itu teorinya ya Bu ya, saya juga masih belajar, aku yakin benar. Nah, biasanya anak-anak pendiam itu mungkin kan kalau anak TK kan masih bad mood sih Bu. Kan sih kan kita kan mau dia anak yang hari ini moodnya bagus, besok sudah tidak bagus. Berkebutuhan khusus. Mungkin itu siapa kan Bu? Oh, siapa ya? Mungkin ini ya. Dari pemetaan yang dilakukan waktu pendaftaran, tahu nggak Bu Sarah kalau anak itu memang lambat bicara? Berarti itu penyesuaiannya lama barangkali. Penyesuaian di kelasnya lama. Soalnya anak itu kadang adaptasinya lama. Belum tentu anak yang TKA pendiam sama TKP ternyata TKP mau keluar. TKP mau sama sudah mau keluar baru muncul. Iya seperti itu. Terus apa kesiapan belajar untuk anak? Ada anak TKP belum bisa baca nih, padahal orang tuanya untuk harus bisa baca, nanti SD susah kalau nggak bisa baca gitu kan. Padahal kita tarik sedemikian keras, misal kita tarik itu kalau anak itu belum muncul kesiapan belajar membacanya itu nggak akan bisa loh. Dan kesiapan membaca pada diri anak itu berbeda-beda, usianya berbeda-beda, tahunnya juga berbeda-beda. Makanya kan kita sebenarnya perlu sosialisasi sama orang tua. Kadang kan kalau pengambilan rapot gitu ya, nah itu kesempatan kita untuk ngomong sama orang tua. Kadang kan hanya menuntut, apalagi yang di sini ya, semuanya wali muridnya tuntutannya tinggi-tinggi. Mau wis tak titik, bayar larang cari ini tekan awan gitu kan, otomatis kan mereka minta pelayanan yang sangat spesial. Padahal kan kita juga mengajar itu perlu mempertimbangkan kesiapan anak. Kalau belum puas nanti tak tanyakan yang lebih pintar ya. Budian nggak bantu jawab sih. Ada lagi dari teman-teman? Ayah, oke. Inovasi lagi lah, walaupun kita sudah berencana kegiatan besok mau ini, tapi setelah dilihat hari ini kayaknya anak itu masih mau belajar balok misalkan ya, berarti bisa kita ulangi lagi kan gak apa-apa ya Bu Retno ya. Terima kasih. Ya, itu bagus sekali. Bagus sekali Bu Rizky, tadi itu Bu Rizky sudah muncul nilai guru penggerak inovatif. Memang selama ini yang media
media-media yang menarik itu kan di kelasnya Bu Rizky ya, karena saya pinjem. Itu berarti inovasinya Bu Rizky sudah muncul lah, itu kan kalau dikembangkan kan sangat luar biasa ya. Jadi juga mau merefleksi diri. Tadi dari pembelajaran tadi ternyata 3 anak saya yang nyantol sebenarnya yang babi bu, dan itu pun sudah dikreasi dengan warna kalau TKA ya. Nah itu bagus sekali. Jadi pengenalan warna sekaligus pengenalan literasi awal itu menurut saya itu sudah bagus. Bu Rizky lanjutkan. Iya. Iya benar. Wah iya. Itu mendukung sekali ya, karena kelasnya Bu Rizky juga termasuk kelas kecil ya, muridnya 10, kalau yang ada berangkat 4 cuma 6 itu kayak privat ya, anak-anak juga bingung kalau ada 4 anak itu yang sangat kondisional menurut saya ya. Bagaimana kalau yang satu kelasnya 20 seperti itu? Itu harus pinter-pinter kita mikirnya untuk strategi belajarnya. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Alhamdulillah, terima kasih sekali atas partisipasi dan tanggapan dari guru-guru semua. Semoga ilmu yang hari ini kita sharing bersama bermanfaat ya untuk perbaikan kita minimal di kelas kita sendiri. Jadi, alhamdulillah, maka kita tutup acara hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsir. Semoga kebaikan dari ibu-ibu semua dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum